Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Maryadi SHI MSI. Kelompok kami yang beranggotakan Siti Nurhaliza, Selvi Mayasari, Lala Fadila, dan saya, Umi Kalsum, sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Baiklah teman-teman, izinkan kami melalui video ini untuk menjelaskan isi dari makalah kami yang berjudul Sejarah dan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara. A. Sejarah dan perkembangan pondok pesantren. Pondok dalam bahasa Arab funduk yang berarti tempat singgah. Sedangkan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang dalam pelaksanaan pembelajarannya tidak dalam bentuk klassikal. Jadi, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam non-klassikal yang peserta didiknya disediakan tempat singgah atau pemondokan. Sedangkan mengenai asal-usul berdirinya suatu pondok pesantren di Indonesia, dalam ensiklopedi disebutkan terdapat dua versi pendapat mengenai asal-usul dan latar belakang berdirinya pondok pesantren. Pertama, pendapat yang menyebutkan bahwa pondok pesantren berasal dari tradisi tarekat. Kedua, pondok pesantren yang kita kenal sekarang ini pada mulanya merupakan pengambil alihan dari sistem pesantren yang diadakan dari orang-orang Hindu. 1. Pendidikan pesantren. Menurut para ahli, pesantren disebut pesantren bila memenuhi 5 syarat, yaitu ada kiai, ada pondok, ada masjid, ada santri, dan ada pengajaran membaca kitab kuning. Eksistensi kiai dalam pesantren merupakan lambang kewahyuan yang selalu disegani dan dipatuhi sehingga membedakan dengan sistem lainnya. Sedangkan ada 6 ciri-ciri pendidikan pesantren, yaitu 1. Adanya hubungan akrab antara santri dan kiainya. 2. Adanya kepatuhan santri kepada kiai. 3. Hidup hemat dan penuh kesederhanaan. 4. Kemandirian. 5. Berani menderita untuk mencapai suatu tujuan. 6. Pemberian ijazah. Dengan demikian, apabila dilihat dari corak pesantren, dapat kita temukan dalam 2 macam, salafi dan khalafi. Pesantren salafi atau lebih sering disebut pesantren tradisional adalah pesantren yang masih tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Sedangkan pesantren yang mempunyai corak modern atau pesantren khalafi telah mengalami transformasi yang sangat signifikan, baik dalam sistem pendidikannya maupun unsur-unsur kelembagaannya. B. Sejarah dan perkembangan madrasah. Kata madrasah dalam bahasa Arab madrasatun berarti tempat atau wahana mengenyam proses pembelajaran. Dan dalam bahasa Indonesia, madrasah disebut dengan sekolah, berarti bangunan atau lembaga untuk proses belajar mengajar. Dalam perkembangannya di Indonesia, Madrasah Al-Islamiyah ini merupakan lembaga yang berdiri jauh sebelum SD, SMP, SMU atau SMK, ataupun universitas. Sebab madrasah adalah tempat bagi para kiai atau ustadz untuk menyampaikan ajaran Islam dan menyampaikan program kenegaraan. Madrasah masih menggunakan metode belajar seperti hafalan, latihan, dan praktek. Metode tersebut merupakan kelanjutan dari masa Rasulullah SAW. Metode ini disebut metode tradisional. Selanjutnya, perkembangan madrasah dikembangkan menjadi beberapa jenjang pendidikan, yaitu madrasah ibtidaiyah,
madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Dan lulusan madrasah aliyah dapat melanjutkan studinya ke semua perguruan tinggi di Indonesia. C. Sejarah perkembangan surau. Kata surau bermula dari istilah Melayu Indonesia dan penggunaannya meluas sampai ke Asia Tenggara. Sebutan surau berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau. Sebelum menjadi lembaga pendidikan Islam, istilah ini pernah digunakan atau diwariskan sebagai tempat penyembahan agama Hindu-Buddha. Pendidikan surau. Kedatangan Islam ke Sumatera Barat telah memberikan pengaruh dan perubahan bagi kelangsungan surau sebelumnya. Surau mulai terpengaruh dengan panji-panji penyiaran agama Islam. Dengan waktu yang tidak lama, surau kemudian mengalami islamisasi. Walaupun dalam batas-batas tertentu masih menyisakan sesuatu sakral dan merefleksisasi sebagai simbol adat Minangkabau. Proses islamisasi surau begitu cepat dengan ditiadakan beberapa aktivitas keagamaan. Fungsi surau tidak berubah setelah kedatangan Islam. Hanya saja fungsi keagamaannya semakin penting diperkenalkan pertama kali oleh Syekh Abdul Burhanuddin di Ulaka, Pariaman. Pada masa ini, eksistensi surau di samping sebagai tempat salat juga sebagai tempat mengerjakan ajaran Islam, khususnya terakat atau suluk. D. Sejarah dan perkembangan Meunasah. Meunasah merupakan suatu bangunan yang terdapat di setiap kampung. Bangunan ini seperti rumah, akan tetapi ia tidak mempunyai jendela. Bangunan ini digunakan sebagai tempat belajar dan berdiskusi serta membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Di samping itu, Meunasah juga menjadi tempat bermalam para anak-anak muda serta orang laki-laki yang tidak mempunyai istri. Setelah Islam masuk di Aceh, Meunasah juga menjadi tempat sholat bagi masyarakat dalam satu kampung. A. Pendidikan Meunasah. Pendidikan Meunasah ini dipimpin oleh Tengku Meunasah. Pendidikan untuk anak perempuan diberikan oleh Tengku perempuan yang disebut Tengku Inong. Dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak, Tengku Meunasah dibantu oleh beberapa muridnya yang lebih cerdas yang disebut Sida. Lama pendidikan di Meunasah tidak ada batas tertentu. Umumnya, pendidikan berlangsung selama 2-10 tahun. Pengajaran umumnya berlangsung malam hari. Materi pelajaran dimulai dengan membaca Al-Quran yang dalam bahasa Aceh disebut Bewet Quran. Keberadaan Meunasah sebagai lembaga pendidikan tingkat dasar sangat mempunyai arti di Aceh. Semua orang tua memasukkan anaknya ke Meunasah. Dengan kata lain, Meunasah merupakan madrasah wajib bagi masyarakat Aceh pada masa lalu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Aceh mempunyai fanatisme agama yang tinggi. Berikut adalah beberapa gambar Meunasah yang terdapat di Aceh. Baiklah, sampai di sini video penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.